rasa percepat, penyerapan anggaran ya, yang pertama ya, percepatan penyerapan anggaran, itu yang pertama, terutama anggaran-anggaran yang bisa mendorong daya beli cepat pulih ya. Sebenarnya, apa namanya, mungkin pemerintah boleh memikirkan, menaikkan gaji PNS ya, TNI Polri, maupun, pegawai negeri lainnya, itu bisa dijadikan, alternatif ya. Karena kalau misalkan, gaji dari PNS yang jumlahnya cukup besar di Indonesia ini dinaikkan, mungkin itu akan bisa mendorong, belanja, masyarakat naik cukup tinggi ya. Itu juga seharusnya sebenarnya pemerintah bisa melakukan, memikirkan kembali terkait dengan, tunjangan hari raya yang harusnya bisa dibayarkan penuh ya. Karena kalau itu bisa dilakukan, itu bisa mendorong cepat sekali daya beli, masyarakat ya. Sayangnya, THR ini tidak dibayarkan penuh ya, hanya gaji pokok saja. Nah, Mhm. yang kedua mungkin tadi, percepatan belanja pemerintah, baik itu belanja infrastruktur maupun juga, belanja bantuan sosial ya. Perlu dipikirkan mungkin untuk, memperpanjang, waktu, pemberian belanja sosial ya, yang, kelihatannya kan ada beberapa yang habis di bulan Mei, kemungkinan bisa, diperpanjang ya, atau ditambahkan anggaran untuk belanja sosial, bantuan sosial. Yang kedua terkait dengan, kredit guarantee ya, pemerintah mungkin lagi-lagi pemerintah, mungkin bisa membantu dunia usaha dengan cara memberikan, kredit guarantee bagi, sektor-sektor UMKM ataupun sektor-sektor yang bertujuan ekspor ya, untuk juga mendorong ekspor Indonesia untuk memanfaatkan momentum, pertumbuhan ekonomi yang kuat dari China dan Amerika, itu bagaimana caranya agar eksportir kita dapat dibantu dengan cara pemberian kredit garansi, anggarannya di dana PEN kalau bisa ditambah, dinaikkan 2 kali lipat bila perlu, untuk bisa, meyakinkan, memberikan confidence bagi dunia perbankan untuk menyalurkan kredit kepada sektor-sektor ekspor ya. Terus yang bisa dilakukan pemerintah, mungkin pemerintah bisa membantu, menyerap, kelebihan surplus dari pertanian, terutama beras, dari dalam negeri dan juga beberapa surplus pangan lainnya dari petani kita, itu bisa diserap dan harga pembelian pokoknya bisa dinaikkan, itu juga bisa membantu daya beli dari masyarakat. Yang terakhir adalah yang paling utama, bagaimana ketersediaan vaksin, bagaimana mempercepat vaksinasi. Karena, selama Covid-nya masih ada di sekitar kita dan kita belum, bekerja secara normal, saya rasa agak cukup sulit bagi pertumbuhan ekonomi kita itu bisa tumbuh dan tumbuhnya sustainable ya, tumbuhnya, bisa berkelanjutan ya, selama Covid-nya masih ada. Jadi kuncinya kalau kita lihat dari 2 negara yang sudah sukses menaklukkan Covid-19 kelihatannya, yaitu Amerika dan China, kuncinya adalah vaksin ya, di Amerika sendiri, vaksin sangat sangat cepat sekali pemberiannya, sudah hampir sekitar mungkin 60-70% rakyat Amerika sudah divaksin dan ini hasilnya sudah terbukti di mana, ekonomi Amerika bangkit, dan sekarang, lockdown sudah mulai restriksi-restriksi mobilitas masyarakat sudah mulai dihapus di Amerika dan itu, sangat kencang sekali data ekonominya ya. Jadi memang kuncinya tetap yang pertama bagaimana vaksinasi ini bisa cepat dijalankan sehingga, mobilitas dan aktivitas masyarakat bisa berjalan seperti normal. Nah, yang kedua, bantu masyarakat dengan cara tadi memberikan bantuan sosial lebih besar, mungkin perlu dipikirkan pemerintah bisa mendorong defisit APBN lebih besar lagi ya, untuk mendorong momentum, pertumbuhan ekonomi kita, dan juga tadi bisa jadi dipikirkan bagaimana menaikkan, gaji PNS ya, atau tunjangan-tunjangan PNS, karena dengan begitu mereka bisa belanja lebih banyak dan itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.